Para siswa baru, salam sehat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Heri, guru BK SMK Bukatini. Mungkin nanti kalian sudah bisa ketemu saya di pembelajaran yang akan datang. Kali ini saya akan memberikan motivasi atau ilmu tentang kesehatan reproduksi karena kalian adalah masuk remaja awal dari SMP naik ke SMK, jadi kalian sudah termasuk remaja awal. Untuk itu materi di sini adalah tentang kesehatan reproduksi remaja. Menggambarkan kepribadian seseorang. Ini digambarkan dari gambar yang ada di sini bahwa seorang remaja itu harus punya motivasi, perkembangan diri dan pertumbuhan yang harus sesuai dengan usia. Seorang remaja itu ada yang mempunyai kepribadian yang sabar, cool, atau fleksibel yang ada di gambar ini tadi. Seorang remaja itu harus pintar, jadi panutan, selalu update tentang situasi yang ada di lingkungan kita. Seorang remaja harus lucu, rame, gampang bergaul. Itulah kepribadian seorang remaja yang harus dimiliki oleh sebagian remaja di Indonesia. Khususnya kalian yang baru lulus dari tingkat SMP. Tapi saking fleksibelnya, dia suka berganti-ganti pendirian. Dia susah menerima pendapat dari orang lain. Itu adalah ciri di antara remaja. Nafsunya gede, keinginannya apapun harus dituruti atau harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Kesehatan reproduksi menurut WHO suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi, kita disebut memiliki reproduksi yang sehat bila ini reproduksi sehat mampu mempunyai anak atau keturunan yang sehat. Jadi seorang remaja harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik mulai dari sekarang. Mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jadi kalau pacaran harus pacaran yang sehat. Mampu menjalankan kehidupan seksualitas sehat dengan pasangan yang sah. Jadi sebelum menikah tidak boleh berhubungan seks dengan selain pasangannya yang sah. Tidak menulari atau tertular penyakit kelamin. Tidak memaksa atau dipaksa oleh pasangan kalian. Bisa memperoleh informasi dan pelayanan reproduksi yang kita butuhkan. Misalkan kalau di lembaga pendidikan di sekolah kalian yaitu dengan guru BK atau guru yang sekiranya bisa memberikan informasi tentang reproduksi remaja dengan benar. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk sekolah, di sekolah itu ada BK, ada bapak dan ibu guru, ada wali kelas yang bisa kalian minta informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Keputusan apapun yang kita ambil seputar masalah reproduksi bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu kalian kalau tanya ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Buat kamu, apakah arti tentang remaja? Nah, remaja itu adalah pada usia 10-24 tahun. Kalau dari Kementerian Kesehatan dari 0 sampai 18 tahun digolongkan menjadi masih golongan anak-anak.
seorang ilmuwan itu berpendapat bahwa antara tahun 13 tahun hingga 18 tahun, antara 11 tahun sampai 22 tahun itu dikatakan masih golongan remaja. Remaja menurut Dinas Kesehatan itu dari 10 sampai 24 tahun. Transisi anak-anak menjadi dewasa, remaja itu tanda-tandanya adalah biasanya penuh emosi, labil, suka coba-coba, ingin mencari tahu, susah diatur, susah mengendalikan diri. Nah, ini yang menjadikan pengaruh negatif adalah para remaja itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa nantinya kalau di sekolah bisa berkonsultasi dengan guru BK atau guru yang kalian nyaman untuk berturut di sekolah. Apa yang terjadi dengan remaja? Nah, remaja ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan psikologisnya agak lambat karena dipengaruhi oleh tadi remaja adalah masih labil. Coba-coba komunitasnya biasanya ngegeng, bergerombol atau punya komunitas yang sama-sama remajanya. Rasa terhadap lawan jenis ini biasanya sudah lulus SD atau sekarang SD sudah bisa mempunyai rasa cinta pada jenis lawan jenisnya. Remaja itu harus mampu menerima keadaan fisiknya yang tadi lulus SD tambah berat badan, lulus SMP tambah keadaan fisiknya bertambah, harus bisa menerima keadaan fisiknya, beradaptasi dengan lingkungan yang jelas. Lingkungannya seperti sekarang dari SMP naik menjadi ke SMK sehingga adaptasinya bertambah dan lingkungannya, komunitasnya akan lebih beraneka ragam. Remaja itu harus mampu bertanggung jawab, bersifat kritis, mengenali diri sendiri, merencanakan masa depannya. Ini terutama siswa SMK harus bisa merencanakan masa depannya untuk kehidupan yang akan datang. Ini pertumbuhan para remaja dari bayi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Inilah pertumbuhan. Seorang perempuan itu dikatakan sudah remaja apabila sudah mengalami menstruasi. Kulitnya menjadi halus, suaranya menjadi tenor, payudaranya membesar, tumbuh rambut. Nah, ini contoh-contohnya pertumbuhan seorang remaja menjadi orang dewasa dan menjadi orang tua. Kalau laki-laki adalah mimpi basah, ya nanti bisa kalian rasakan. Bagi kalian yang laki-laki, sudahkah mimpi basah? Ya, kalau sudah berarti sudah dikatakan menjadi remaja. Sudah bisa memproduksi sperma, suaranya menjadi besar dan berotot sehingga secara pertumbuhan badan kalian menjadi sudah punya otot, ya, dada lebih bidang, lebih besar, menjadi bau badannya sudah muncul, tumbuh rambut, tumbuh jakun. Nah, permasalahannya sekarang remaja adalah seksualitas, nafsa, HIV, dan ini kalian bisa menghindari beberapa hal, yaitu tentang seksualitas. Bagaimana sih kalian bisa mengendalikan
seksualitas itu dengan kehidupan yang normal. Kalian tidak mengenal nafsa, tidak mengenal HIV/AIDS, ya, sehingga kalian dalam kehidupan yang masih digolongkan remaja yang mempunyai kepribadian yang baik. Akibatnya apa sih kalau masih sekolah udah hamil? Nah, kehamilan tidak diinginkan atau KTD dari sisi remaja. Terganggunya perencanaan masa depan. Kalau kalian sudah hamil, masih remaja, maka remaja itu akan terpaksa meninggalkan sekolah. Untuk itu, cita-citanya akan terhambat dan tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kuat kemauan diri yang bersangkutan atau kalian sendiri. Hamil duluan dari anak-anak dikandung, kehamilan remaja yang tidak diinginkan dapat mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan sehingga anak akan mendapatkan cap buruk sepanjang hidupnya. Ya, ini jangan sampai terjadi pada kalian. Kekerasan dalam pacaran, KTD. Ya, kalau pacaran ya jangan terjadi adanya kekerasan. Biasanya langsung dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau gorisan. Ya. Dampak gangguan kesehatan fisik termasuk luka, cedera, gangguan kesehatan mental, gangguan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan tidak diinginkan. Ini dampaknya kalau kalian dalam kehidupan yang tidak semestinya. Oke, terima kasih.